Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa media Warga News di mana saja Anda berada. Pada video kali ini saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Organisasi Kepemudaan yang kita kenal, Bang Afif. Nah, ini yang anak muda keren masa kini ya. Bang Afif ini adalah Ketua Pemuda Bulan Bintang untuk Jakarta, yang pada bulan-bulan kemarin Bang Afif ini sempat berdemo ke Majelis Ulama Indonesia guna mempermasalahkan terkait tindakan MUI yang dinilai oleh Bang Afif ini telah melampaui kewenangannya selaku ormas ya, selaku organisasi kemasyarakatan. MUI dinilai telah melampaui kewenangannya oleh Ketua PBB atau Pemuda Bulan Bintang besutan dari Partai Bulan Bintang, Yusril Iza Mahendra ya. Ini adalah sayap kiri daripada Partai Bulan Bintang ya. Jadi Bang Afif ini membuat sebuah pernyataan di dalam videonya tentang posisi MUI dan juga posisi Az-Zaitun ya. Jadi dinyatakan oleh Bang Afif bahwa posisi hukum Az-Zaitun adalah merupakan lembaga pendidikan nasional yang memiliki fungsi ya, kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019. Jadi sebagai lembaga pendidikan yang didirikan berdasarkan undang-undang, itu tidak mudah untuk dibubarkan begitu saja. Membubarkan pesantren sama dengan membubarkan Indonesia. Ingat ya. Mengapa demikian? Karena pesantren sudah ada jauh sebelum Republik ini berdiri ya. Jadi jangan salah ya, bahwa pesantren itu adalah merupakan ruh daripada bangsa Indonesia. Jadi Indonesia ini ruhnya adalah santri, ruhnya adalah pesantren ya. Jadi tidak mudah saudara untuk membubarkan ya. Begitu. Dengan alasan yang tidak berlandaskan hukum ya, karena pesantren itu dinaungi oleh undang-undang negara, sehingga ketika ingin dibubarkan tentu saja harus ada syarat ya. Syaratnya apa? Ketika pesantren tersebut melakukan sebuah pelanggaran hukum positif di negara ini ya, bukan berlandaskan fatwa MUI. Bahaya dong kalau fatwa MUI bisa dijadikan landasan hukum untuk
membubarkan pesantren. Negara agama dong. Ya, sedangkan Indonesia adalah negara yang bersumber kepada hukum Pancasila dan berdasar kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang harus kita sadari, ya. Tidak panjang lebar bicara ya, kita simak bagaimana pernyataan pemuda sang berani, ya, Bang Afif, ya. Kalau kata Sudirman Abbas, ya, dosennya, bahwa Afif ini merupakan salah satu dari 10 pemuda yang saat itu diminta oleh Soekarno, ya, beri aku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia, ya. Jadi baru 1 orang Afif saja, ya, ini sebenarnya sudah bisa memberikan warna, ya, kepada kebenaran. Bagaimana jika ada 10, 100, 1000, 1 juta Afif yang ada di Indonesia, pemuda cerdas, pemuda yang penuh literasi, ya, pemuda yang objektif, ya, pemuda yang mau berpikir, ya, pemuda yang selalu menggunakan referensi ilmu di dalam berpendapat maupun di dalam memandang sesuatu. Itulah ciri khas manusia sebenarnya, ya. Ketika manusia itu sudah tidak lagi menggunakan akalnya dalam menilai sesuatu, maka kemanusiaannya akan hilang dari dirinya, ya. Karena disebut manusia ketika dia mau menggunakan akalnya, seperti itu, ya. Mari kita tonton saja apa yang dinyatakan oleh Ketua Pemuda Bulan Bintang DKI Jakarta, Bang Afif. Pesan dari saya adalah taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihi malan tadillu kitaballahi wa sunnata rasulihi, ya. Kutinggalkan bagi kamu 2 perkara dan tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya selama kamu berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata Rasul, Al-Quran dan sejarah sirah daripada perjalanan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat hangat di kalangan masyarakat. Sudah berbulan-bulan rasanya Pondok Pesantren Al-Zaitun menjadi perbincangan. Hingga salah satu ormas, yaitu MUI, dipaksa, dituntut oleh masyarakat untuk mengeluarkan fatwa kepada Pondok Pesantren Al-Zaitun dan juga Syekh Panji Gumilang. Masya Allah. Sehingga menyikapi pertikaian ini, saya sendiri kemarin, beberapa minggu yang lalu, sempat melaksanakan aksi tegakkan konstitusi di Majelis Ulama Indonesia, yang dimana saya membela Pondok Pesantren Al-Zaitun jangan sampai pondok pesantren dibubarkan, apalagi diambil alih dengan dalih dibina. Ini kan bahaya. Insya Allah. Kemudian yang menarik, ketika saya mencoba mendalami daripada pernyataan-pernyataan Syekh Panji Gumilang, pernyataan ini sebenarnya sudah ada di masa lampau. Hanya saja kita warga Indonesia ini kurang literasi sehingga kita mudah menuduhkan sesat kepada orang lain, kan gitu. Nah, untuk dari itu, mari kita bahas satu-satu. Pada video ini kita akan bahas yang pertama itu, Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana pasal 1 ayat 3
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Jelas di sini. Nah, ketika negara Indonesia menjadi negara hukum, lalu apa sumber hukum yang diakui oleh negara? Kita lihat di pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dinyatakan bahwa Pancasila merupakan segala sumber hukum negara. Sehingga dengan ini sudah jelas bahwa Indonesia negara hukum, yang menjadi sumber hukumnya adalah Pancasila, bukan fatwa. Sehingga saya juga mempunyai pandangan ini, dan saya juga menduga-duga jangan-jangan ormas-ormas Islam atau masyarakat yang lain ini yang menunggu fatwa-fatwa daripada ormas Islam untuk mengeluarkan fatwa kepada saudaranya itu, jangan-jangan mereka ingin membenturkan nih antara Islam dan negara. Jangan-jangan loh ya, ketika Pancasila menjadi sumber daripada segala hukum, yang menjadi dasar hukum Indonesia itu apa? Nah, ini dapat kita lihat kembali, yaitu pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jelas jadinya ya, teman-teman semua. Jika dapat disimpulkan begini, Indonesia negara hukum. Sumber dari segala hukum ialah Pancasila. Nah, hukum dasar daripada negara Indonesia ialah Undang-Undang Dasar. Nah, begitu. Sehingga jika ada produk-produk hukum setelahnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, apalagi hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar, nggak boleh. Dan selanjutnya, saya juga bertanya ini, fatwa MUI ini di mana letak hukumnya? Ayolah kita lihat hierarki perundang-undangan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam pasal ini jelas dinyatakan bahwa hukum yang pertama itu ialah Undang-Undang Dasar. Yang kedua, TAP MPR. Yang ketiga, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Nah, yang keempat ialah PP, Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, Perpres, Peraturan Presiden. Selanjutnya lagi, di bawahnya itu Perda, Peraturan Daerah Provinsi, dan juga Perkap, Peraturan Daerah Kabupaten. Fatwa MUI di mana? Saya tanya ini sekarang. Nggak pernah ada kok fatwa MUI. Ini hierarki perundang-undangan loh ya, nggak menyebutkan ada fatwa MUI di dalamnya. Jadi warga negara ini jangan nunggu-nunggu fatwa, jangan. Nah, setelah kita membahas tadi perihal Indonesia negara hukum dan lain sebagainya, kita membahas MUI, Majelis Ulama Indonesia, pada dasarnya sama dengan organisasi masyarakat yang lainnya. Nggak ada bedanya mereka. Loh, saya punya dasar. Bukan saya berbicara atas kemauan saya sendiri atau ingin memberikan sara dan lain sebagainya. Tidak, saya punya dasar kok. Yang pertama ialah pasal 1 ayat 1 dari PO, Peraturan Organisasi MUI, hasil Munas 2015. Jelas di sini. Organisasi ini bernama Majelis Ulama Indonesia, disingkat MUI, organisasi, bukan lembaga pemerintah. Nah, selanjutnya, jika ada pernyataan, oh enggak itu salah, walaupun kita ormas tapi kita mitra pemerintah. Loh, iya benar mitra. Semua juga ormas juga mitra pemerintah, parpol juga mitra pemerintah. Jangan menganggap dirinya sendiri dong mitra pemerintah. Semuanya mitra pemerintah. Andaikan loh ya, andaikan jika ada gejolak PKI kembali, maka Ormas Pemuda Pancasila itu pun mitra pemerintah. Andaikan ya. Kita lihat dalam Perpres, Peraturan Presiden nomor 151 tahun 2014. Dalam Perpres itu memang benar
Majelis Ulama Indonesia itu adalah mitra pemerintah. Dalam apa tapi? Dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang Islami. Baca dulu perpresnya. Ya. Pengembangan program kehidupan yang Islami, bukan pengembangan produk hukum. Gitu loh. Jadi MUI ini sebagai mitra dalam penyelenggara program kehidupan yang Islami, bukan dalam mitra sebagai pengembangan pembuat produk hukum, bukan. Perpres itu yang menyatakan kok. Sehingga jika dalam hal ini kami mencobalah, artinya itu mencari garis tengah, garis persinggungan, atau di mana agar kita menyamakan persepsi. Jika memang MUI mitra pemerintah dan diminta untuk mengeluarkan fatwa sebagai rujukan, kita terima. Oke? Kita terima hal itu karena apa? Sudah memang jadi diminta oleh pemerintah toh. Nah, yang kedua, jangan sampai ini ada ormas-ormas Islam mencoba menggerakkan masanya untuk menghakimi seseorang atas fatwa MUI. Masalahnya kan kadang-kadang gini teman-teman semua. MUI mengeluarkan fatwa, tapi MUI tidak bertanggung jawab ke bawahnya. Sehingga udah banyak ini kasus-kasus intoleransi. Ahmadiyah, Gavatar, berapa banyak saudara-saudara kita yang harus diusir dari rumahnya, kehilangan harta bendanya. Akibat apa? Akibat adanya fatwa MUI yang dijadikan sebagai hukum oleh masyarakat ormas Islam yang lain, kan gitu. Nah, jadi dari sini jelas ya teman-teman semua, bahwa pertama, Indonesia negara hukum. Nah, yang kedua, sumber daripada segala hukum ialah Pancasila. Yang ketiga, hukum dasar daripada Indonesia ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang keempat, fatwa tidak pernah masuk dalam hierarki perundang-undangan. Yang kelima, MUI adalah organisasi masyarakat. Yang keenam, sekalipun MUI mempunyai legalitas atau legitimasi sebagai mitra pemerintah, mitra pemerintah dalam Perpres menyatakan bahwa MUI sebagai penyelenggara kehidupan Islami, bukan penyelenggara produk hukum atau penyelenggara mitra pemerintah dalam pembuatan produk hukum, bukan. Sehingga dari sini kita jelas, jika kita warga negara Indonesia, taati hukum dan biarkan hukum berjalan, oke? Sekian dari saya.